Kalau hidup lagi nggak karuan, lakuin ini dulu 10 menit saja. Kadang ada momen dalam hidup ketika semuanya terasa berantakan. Kerjaan gak jelas, hubungan kacau, bahkan diri sendiri pun terasa asing. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gitu? Seolah dunia terlalu bising dan kamu cuma pengen pause sebentar. Sometimes life feels too heavy and we just need a little corner of peace. Dan di titik itu, banyak orang salah kaprah. Kita sering cari pelarian ke hal-hal instan, scroll media sosial berjam-jam, menonton konten tanpa henti, atau bahkan tenggelam dalam overthinking. Padahal ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan, yaitu meluangkan waktu sejenak buat hobi. Coba bayangin ini. Luangkan 10 menit saja, gak usah lama. Entah itu untuk merajut, menggambar, main musik, menulis, atau bahkan sekedar menyusun puzzle kecil. Bukan hasilnya yang penting, tapi prosesnya. Karena di sana, pikiran kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk, dan hati kita punya ruang untuk bernafas. Doing something you love even for just 10 minutes is like pressing a reset button for your soul. Menurut psikologi, aktivitas hobi termasuk dalam strategi adaptive coping. Donald Winnicott, seorang psikoanalisis, memperkenalkan konsep transitional space, ruang aman di mana kita bisa bermain atau berkreasi tanpa tekanan. Ruang ini krusial karena memberi kita kesempatan untuk mengekspresikan diri secara bebas, dan dari sanalah lahir rasa tenang bahkan penyembuhan. Kadang dalam hidup ada hal-hal kecil yang bikin kita pengen buru-buru selesai. Entah itu benang yang kusut, puzzle yang gak ketemu potongannya, atau bahkan nada musik yang salah berulang-ulang. Rasanya pengen nyerah aja, atau lompat ke hal lain biar cepet beres. Tapi, waktu kita pilih untuk sabar, ambil jeda, lalu coba lagi dengan tenang, tiba-tiba jalan yang tadinya buntu bisa terbuka. Dan di situ kita sadar, ternyata bukan hasil akhirnya yang bikin kuat, tapi proses kita bertahan dan terus melangkah. Dan jangan salah, 10 menit itu bukan cuma soal hasil. Kadang 10 menit itu bisa menyelamatkan mood seharian. Bisa bikin kita sadar bahwa meskipun di luar sana dunia kacau, masih ada ruang kecil yang bisa kita kendalikan. Yaitu ruangan di mana kita merasa damai dengan diri sendiri. Dalam terapi perilaku kognitif,
ada istilah behavioral activation, yaitu mendorong orang untuk melakukan aktivitas sederhana yang memberi rasa bermakna meskipun mood sedang rendah. Aktivitas kecil ini bisa memutus siklus negatif antara perasaan buruk dan perilaku pasif. Jadi, jangan remehkan kekuatan 10 menit untuk hobi. Kalau hari ini kamu lagi merasa nggak karuan, sebelum kamu menyalahkan diri sendiri atau larut dalam rasa kehilangan, coba lakukan satu hal. Ambil hobimu dan luangkan 10 menit. Kamu gak harus jadi ahli, gak harus bikin karya sempurna. Cukup hadir, cukup lakukan. Dan biarkan 10 menit itu jadi jembatan kecil antara kekacauan dan ketenangan. Sadar gak sih? Kamu yang dari tadi dengerin video ini juga udah hampir 10 menit nemenin aku. Mungkin ini tandanya, hobimu bisa sesederhana itu, menikmati obrolan positif, dengerin podcast, atau sekedar memberi waktu buat diri sendiri. Dan kalau hal kecil kayak gini aja bisa bikin kamu bertahan, bayangin apa yang bisa terjadi kalau kamu kasih ruang lebih banyak untuk hal-hal yang bikin hatimu tenang. Kalau dari tadi kamu masih dengerin aku sampai titik ini, berarti sebenarnya ada sesuatu yang nyambung dengan ceritaku barusan. Nah, aku pengen ajak kamu buat coba satu hal kecil. Luangin 10 menit aja hari ini untuk hobi atau aktivitas yang bikin kamu ngerasa hadir. Gak harus keren, gak harus hasilnya bisa dipamerin. Yang penting kamu kasih ruang buat diri kamu sendiri. Bayangin gini, kalau setiap orang mau nyempetin 10 menit aja buat hal-hal sederhana yang bikin tenang, mungkin hidup kita nggak akan terlalu sesak. Dan siapa tahu, dari 10 menit itu kamu justru nemuin sesuatu yang selama ini kamu butuhkan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke temanmu yang lagi butuh tenang. Dan tentu, subscribe supaya kita bisa sama-sama belajar, merajut healing, dan menemukan kembali self-worth di perjalanan ini. Because sometimes healing starts with just 10 minutes and with you choosing yourself again. See ya!